subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum, halo guys. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eka Rahmaliza. Hari ini aku seneng banget nih guys, karena aku mau buat konten mengenai bisnis. Yap, aku mau membuat suatu konten mengenai awal terbentuknya bisnis aku, yaitu yang namanya Masya. Yang lagi nonton, kalian berpikir gak Masya itu apa? Apakah kalian berpikir Masya itu Masya Allah? Oh no! Atau Masya and the best? Salah semuanya. Masya ini adalah kepanjangan dari Massage Syariah. Ya, yang artinya pijat syariah, pijat yang berlandaskan syariah Islam. Oke, langsung aja ya guys. Aku mau ngasih tau ke kalian gimana sih awal terbentuknya ide Masya ini. Yaitu pada saat aku lagi jalan menuju kampus aku. Kalian kalau mau tahu, kampus aku itu namanya Universitas Pancasila. Jadi saat itu aku jalan menuju kampus, di depan kampus gedung rektorat ada banner yang besar yang bertuliskan, ayo ikuti lomba entrepreneur gitu loh. Lalu aku tertarik kan, karena di situ juga kita bisa belajar bisnis secara gratis dan bisa menang, berpotensi mendapatkan uang juga. Nah, aku tuh tertarik guys, karena aku emang gak pernah ikutan entrepreneur gitu. Aku biasanya ikutnya kayak yang MLM, kayak gitu-gitu. Aku suka ikutan kayak gitu. Tapi kalau entrepreneur kan gak pernah, jadi pemula banget. Maka aku tuh berpikir keras apa bisnis yang akan aku buat. Lalu aku menemukan ide, yaitu donat naga. Donat yang terbuat dari buah naga gitu, yang warna pinky-pinky gitu loh. Setelah itu aku sharing lah ke staf perkuliahan aku, ke Mbak Fitri. Dia memberikan saran dan solusi pastinya buat aku. Hingga akhirnya aku ikutan bisnis itu. Aku nggak mau sendirian di dalam bisnis ini, maka aku mengajak teman dekat aku yang namanya Wisnu. Dia satu kelas sama aku. Aku mau bikin bisnis ini berdua sama dia. Kita pikirin apa bisnis yang terbaik. Lalu Wisnu mengajak lagi teman dekat kita yaitu Ulfa. Kita berunding bersama apa bisnis kita nantinya. Dan kita mendapatkan ide bisnis itu adalah keripik apel Malang Serut. Nah, kita mendapatkan ide itu, kita pikirkan kembali untuk mengembangkan konsep-konsep dari bisnis tersebut. Saat kita berunding, ada Adit. Adit ingin masuk ke dalam bisnis kita. Maka jadilah 4 orang di dalam tim aku. Senang banget lah pastinya. Singkat cerita nih, karena panjang banget diceritain, kalau misalnya aku cerita semua dari awal yang gak terlewatkan, pasti bisa sampai 30 menitan atau 1 jam guys. Jadi aku percepat aja ya. Singkat cerita, aku ikuti bisnis itu bareng teman aku berempat tadi. Lalu ada acara nih dari CEDC UP menyelenggarakan acara belajar bisnis model Canvas atau BMC di Puncak. Dan itu tuh gratis ya. Dan akhirnya aku dan tim aku berangkat ke Puncak untuk belajar BMC tersebut. Setelah kita belajar bersama Kak Randy dan juga Bu Peti, lalu kita itu harus mempunyai satu tema bisnis per orang loh ya gitu. Jadi aku bersama tim itu nggak boleh bisnisnya sama, kita harus beda-beda bisnisnya. Itu kita bingung apa bisnis yang akan kita lakukan. Nah, karena ada insiden kepepet, maksudnya kita harus berpikir cepat dalam waktu yang singkat, maka dari itu kita memutuskan untuk bisnis masing-masing. Aku berbisnis sesuai dengan skill aku. Aku suka mijat orang, maka dari itu aku membuat bisnis yang namanya Go Massage. Lalu aku bikin semua konsep mengenai Go Massage tersebut. Aku mau Go Massage ini ada syariah Islamnya gitu loh, kayak bank syariah gitu. Maka aku berpikir namanya Go Massage Syariah. Malam tiba, aku harus mempresentasikannya di depan seluruh juri. Namun sebelum aku mempresentasikan ke depan, lalu Wisnu bertanya apa judul buat bisnis aku.
Aku jawab, Go Massage Syariah. Wisnu jawab, loh kan Go Massage itu udah ada di Gojek, ngapain ngikutin lagi gitu kan. Maka aku juga berpikir, oh iya, gak boleh ngikutin perusahaan lain ya. Jadi aku harus ganti nama. Lalu Wisnu menyarankan namanya diganti dengan Masya, yaitu Massage Syariah. Karena kata dia itu bagus, ada unsur bahasa Inggrisnya, ada Arab-Arabnya, dan juga disingkatnya juga jadi unik. Maka dari itu terbentuklah nama Masya yang dibantu oleh Wisnu. Setelah terbentuk nama Masya itu, aku harus mempresentasikan ke depan juri. Aku bilang bahwa bisnis aku ini namanya Masya. Lalu semuanya ketawa, kayak mikir, apa itu? Masya Allah, kayak gitu loh ya. Mungkin mereka bingung, mereka aneh dengan nama tersebut. Lalu aku jawab, bukan. Jadi Masya itu kepanjangan dari Massage Syariah. Nah, aku jelasin seluruh konsep dari Masya tersebut. Setelah selesai, aku kembali duduk bersama teman-teman aku. Lalu berjalannya waktu, pengumuman telah tiba. Alhamdulillah setelah pengumuman akhirnya aku bisa mendapatkan peluang untuk bisa membuat proposal dan melanjutkan lombanya ke DKI Jakarta. Setelah itu terbentuklah tim baru aku yang namanya itu Meta dan Nazifa. Jadi ada 3 orang di tim aku. Aku, Meta, dengan Nazifa. Nah, setelah itu kami membuat proposal kalau nggak salah 5 harian deh, aku juga lupa. 5 harian kita bikin, akhirnya jadi, dan kita kirim proposal kita ke email DKI Jakarta. Alhamdulillah pengumumannya kami diterima 10 besar. Kami masuk ke tahap berikutnya, yaitu harus mempresentasikan bisnis aku ini ke depan semua juri. Di sana kami mempresentasikannya cukup lancar, namun juga gugup karena kami ini masuk ke dalam urutan nomor 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Ya kami semua kaget karena kan baru pertama kali lomba, baru pertama kali presentasi, terus harus pertama lagi. Setelah presentasi selesai, kami diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh dewan juri. Pertanyaannya menurut kami sangat sulit. Oh, no. Karena itu pertanyaannya memang beda dari apa yang kami bayangkan, dari apa yang telah kita pelajari. Tapi ya sudah, kita jalani aja sampai akhirnya kita selesai presentasinya, kami pulang dan akhirnya ada pengumuman kita nggak menang gitu. Sedih sih sebenarnya karena itu yang ngebuat kita down dan teman-teman semuanya juga udah ngedukung kami, tapi kita tidak bisa melakukan semaksimal mungkin. Maka dari itu kita tidak bisa menang. Tapi karena kita nggak mau menyerah, akhirnya aku ngebuat tim baru. Tim awal aku itu adalah 4 orang tadi yang teman deketku. Aku, Wisnu, Ulfah, dan Adit. Kami semua membuat bisnis ulang, tapi tetap dengan judul yang sama, yaitu Masya. Kami membuat proposal baru, lalu kami juga mengirimkannya ke Ikatan Perempuan. Jadi kami sudah ditolak 2 kali. Oh no! Sedih lagi. Ya namanya juga usaha ya kan. Karena terus berjuang dan kami gak mau nyerah, akhirnya kami buat proposal ulang lagi. Karena kita gak mau menyerah, maka kita mengikuti lomba berikutnya, yaitu lomba di Kementerian Riset dan Teknologi. Kita harus masuk dulu ke web mereka, terus kita harus lalu kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau nggak salah ada 40 pertanyaan dan itu susah-susah semua. Kami berempat berdiskusi bersama untuk menjawab pertanyaannya. Kami pun menunggu pengumuman dari lomba tersebut dan kita pun tak menang lagi. Tapi karena kita sudah mengira itu tidak menang, tiba-tiba saat pertemuan dengan Bu Peti bilang ke orang-orang bahwa aku tuh memenangkan lomba dana hibah ini di Kementerian Riset dan Teknologi. Tapi nggak ada yang memberitahukan sebelum itu.
Jadi kita nggak tahu kalau kita menang. Jadi alhamdulillah kita itu masuk ke 100 besar. Kita alhamdulillah mendapatkan dana hibah sebesar 15 juta. Alhamdulillah. Dan setelah itu aku terus berjuang lagi, aku terus melanjutkan lomba aku di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi kali ini aku mau berjuang sendiri tanpa tim aku. Aku berjuang, aku mengirimkan proposalnya, aku ikut seminarnya, lalu aku ikut presentasinya, lalu aku ikut wawancaranya, dan situ tuh dan itu tuh tekanannya banyak banget, kayak lebih susah dibandingkan lomba-lomba yang sebelumnya. Sangat-sangat down sih di sana. Tapi karena udah melakukan yang maksimal, berdoa juga, jadi ya udah tinggal tunggu pengumumannya. Dan alhamdulillah aku menang lagi, jadi bisa mendapatkan dana hibah lagi. Nah, kayak gitu guys. Jadi cerita aku mendapatkan ide Masya sampai akhirnya aku menang di lomba-lomba selanjutnya. Sebelum aku menang di Kementerian Pemuda, sebenarnya aku juga pernah mengikuti lomba-lomba yang lain, tapi gagal juga. Tapi karena aku ingin berjuang di lomba-lomba lain, jadinya aku pun akhirnya mengikuti seluruh lomba, dan akhirnya aku memenangkan 2 lomba, alhamdulillah. Dan sekarang bisnis aku ini sedang dikembangkan oleh aku dan tim aku. Doain ya guys, semoga bisnis aku ini bisa sukses dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar dan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Oke guys, cukup sekian dari semua penjelasan aku. Semoga dari penjelasan ini ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jangan menyerah, dan terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh ya guys, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, bisa komen, dan bisa subscribe.